Halo guys, balik lagi sama gue Femina Gresita di channel Antara TV. Hari ini gue bakal nge-review mobil klasik Volvo lagi nih. Karena gue sekarang lagi sama pemiliknya, langsung aja kita tanyain aja ya. Halo Om Riki. Halo. Apa kabar Om? Baik, gimana? Cerita dong Om, ini mobil apa sih? Mobil apa sih nih Volvonya? Ini Volvo 240 GL tahun 87. Tahun 87. Boleh nggak sih Om cerita sejarahnya kenapa bisa dapetin mobil klasik kayak gini? Boleh. Ini mobil sebenarnya sih baru dapet ya. Baru dapat kurang lebih awal tahun ini. Awal tahun. Cuma tahun kemarin tuh punya teman sempat nawarin. Cuma waktu itu karena emang lagi nggak nyari mobil, jadi nggak dibeli tahun kemarin. Setelah itu ini mobil udah pindah ke beberapa orang dan akhirnya jatuh ke temen lagi. Nah pas saya tahu itu mobil di teman saya, terus ternyata emang mau dijual, ya saya tanya, akhirnya saya beli, terus saya pakai sekarang. Berarti hitungnya baru dong ya, baru banget pakai. Baru awal tahun ini lah. Awal tahun ya. Awal tahun. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan mobil ini gimana Om? Yang pasti satu nih, kalau seri 2 kan jarang yang otomatis. Ya jarang. Makanya saya pilih juga karena satu otomatis. Terus kalau dilihat warnanya merah, agak jarang. Oh, agak jarang ya. Agak jarang warnanya merah. Itu aja sih, sama karena merah dan otomatis. Jadi ya suka sama ini mobil. Suka. Tapi kekurangannya apa? Kayak dukanya apa? Karena basicnya emang suka mobil-mobil tua, jadi dukanya sih nggak ada ya. Dukanya nggak ada. Jadi emang suka dengan bentuknya klasik. Sebenarnya emang udah dari dulu banget pengen punya ini mobil. Cuma ya baru kesampaiannya sekarang. Baru jodoh ya? Bisa dibilang jodoh. Oke Om, ini kondisi awal dapetnya tuh kayak gimana Om? Kalau kondisi sih agak lumayan ya, maksudnya nggak terlalu memprihatinkan. Paling cuma waktu dapat emang mesinnya emang kurang enak dipakai. Jadi ya cuma tune up, ganti semua oli, udah sih enak normal. Dan ini mesinnya karburator Om? Mesinnya masih karburator. Jadi perawatannya sangat mudah. Sangat mudah. Elektrikalnya juga belum kayak yang mesin injection ya. Jadi semuanya masih simple. Iya. Oke, kalau misalkan untuk mesinnya enak nggak? Mesin lumayan, masih ya enak lah untuk dipakai buat harian. Gitu. Bensinnya juga irit karena masih karburator, otomatis, enak buat sehari-hari. AC-nya sendiri dingin nggak? AC dingin. AC dingin. Oke, kalau untuk spare part-nya sendiri susah nggak sih Om nyarinya? Kalau untuk spare part sih masih mudah karena emang persamaannya sampai yang 960 juga masih banyak yang bisa pakai. Paling kendalanya itu untuk aksesoris. Ya kayak list body, list bumper itu kalau baru udah nggak mungkin ada di toko. Jadi mungkin ya ada temen yang punya sisa stok lebih. Copotan gitu ya? Atau copotan, atau biasa sih teman-teman sih yang punya suka nimbun barang. Biasanya mereka ada. Sama di interior itu perintilannya kalau udah ada yang rusak atau hilang agak susah. Dan untuk ini part kayak interior, eksterior segala macamnya itu masih ori atau enggak? Atau udah ada yang diganti? Kalau ini semuanya masih original. Masih original. Sampai jok kulitnya juga? Joknya masih. Masih. Karena bahannya masih Bludru ya? Masih originalnya blue. Oke, kalau misalkan ini paling jauh dipakai kemana Om? Berhubung mobilnya juga baru dapat awal tahun. Setelah dapat corona. Jadi PSBB. Jadi kita nggak bisa kemana-mana nih. Paling baru kemarin setelah PSBB-nya udah agak longgar, akhirnya baru jalan sih kemarin sampai ke Bogor aja sih. Baru ke Bogor aja. Dan aman nggak? Aman semuanya. Makanya nih setelah PSBB ntar udah selesai, pastinya sih pengen nyobain yang lebih jauh lah. Yang lebih jauh? Pastinya yang lebih jauh.
Oke Om, dan untuk Volvo seri 240 ini apa sih yang ngebuat Om tuh istimewa banget ini mobil? Karena balik lagi karena emang basicnya suka mobil mobil klasik. Terus kalau dilihat sih bodinya asik ya, maksudnya kelihatannya keren aja gitu. Udah gitu dapatnya memang speknya yang dicari. Jadi otomatis, terus warnanya juga terbilang agak jarang nih mobil. Jadi makin harus punya aja. Makin harus punya ya? Makin harus punya. Jadi mungkin yang bikin Om milih mobil ini karena otomatis dia langka dan warnanya pun langka, itu yang jadi istimewa dari mobil ini sendiri. Benar, ya Om? Benar. Oke Om, kita lihat kondisi mesinnya dulu ya. Oke, boleh. Om. Guys, mesinnya ini masih bersih banget dan terawat sama Om ini ya Om ya. Mesinnya terawat banget ya Om? Ya cuma setiap mau pakai dilap-lap aja sih. Dilap-lap. Ini sampai bodi-bodi kayak gini pun bersih gitu. Jarang banget nih mobil tua kayak gini Om, yang sampai bodi-bodi bersih kayak gini. Nah, emang seneng merawat mobil, jadi mau nggak mau kalau udah suka pasti dengan sendirinya pasti sukanya mobilnya juga bersih. Iya. Dan kabel-kabel juga rapi kalau aku lihat. Iya, pokoknya kabel semua masih rapi. Waktu dapet sih ya standar ya, namanya mobil tua pasti ada rembes oli di mana-mana. Akhirnya ya mulai diberesin, seal-sealnya diganti, terus ya tune up, ganti-ganti oli, setting karburator, udah enak lagi dipakai. Kalau Matic-nya sendiri tuh aman nggak Om? Enak nggak? Matic-nya sejauh ini sih nggak ada kendala ya. Nggak ada kendala. Perpindahannya juga masih normal sih. Masih normal. Masih normal. Berarti nggak ada PR di Matic-nya? Nggak ada. Oke, kalau untuk perawatan mesinnya ini sendiri ada itunya nggak sih Om? Kayak perawatan khusus kayak gitu lah. Kalau untuk merawat mesin, karena ini yang dibilang di awal nih kan masih karburator. Nah, teknologinya semuanya masih sederhana. Jadi perawatannya sih sangat mudah ya. Karena elektrikalnya juga belum banyak. Jadi cuma seputar ini aja masalahnya, paling di karburator, mungkin dari busi pengapian, sama platina. Ini juga masih pakai platina, jadi sangat gampang sih merawatnya, dan kalaupun ada masalah itu gampang banget. gampang ya? Kalau untuk karburatornya tuh sering kayak dibersihin gitu nggak? Paling biasa sih berbarengan sama ganti oli. Oh, berbarengan sama ganti oli. Sekalian ganti oli, bersihin karburator, cek busi, gitu aja sih. Gitu aja. Nah, menurut Om gimana nih kalau misalkan orang-orang mau beli mobil Volvo kayak Om gini, tips and tricksnya nih untuk kayak lihat kondisi mesinnya tuh yang bagus tuh harus kayak gimana? Sebenarnya dia harus suka dulu. Dia harus suka dulu ya? Ya, itu sih yang paling penting. Kalau udah suka, biasanya ke belakangnya dia udah kasih tahu sendiri cari mobilnya gimana, terus komunitasnya gimana, cari spare part itu nanti dengan sendirinya pasti bisa. Yang penting ada passionnya, suka, pasti bisa. Dan untuk mesinnya sendiri kayak misalnya harus diperhatikan, kalau beli mobil klasik kayak gini harus diperhatikan mesinnya dalam kondisi kayak gimana? Misalnya apakah harus halus suaranya dan nggak getar? Ya, yang paling gampang sih emang dari suara mesin. Dari suara mesin? Suara mesin harus kita lihat halus. Kalau udah halus baru kita bisa cek lagi ada rembesan-rembesan atau tetesan oli nggak biasanya. Namanya mobil tua, udah berumur pastinya, udah pada getas karet-karetnya, pasti ada aja oli-oli yang bocor, rembes atau apa. Ya? Selebih itu kalau emang mau carinya yang seperti ini sih nggak terlalu susah sih. Nggak terlalu susah ya. Kalau waktu itu Om dapat ini di angka berapa sih Om? Kalau boleh tahu, biar orang lain juga yang nonton nih tahu harga kisaran mobil klasik kayak gini berapa? Waktu ngambil itu sekitar 40 lebih. 40 lebih? Hampir di bawah 50 lah masih. 50 dalam kondisi bagus semua? Iya, dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi bagus. Oke Om, kita lihat interior dalamnya ya. Oke, boleh. Ayo.
Oke, gue di dalam mobil Volvo-nya Om Riki nih. Om, ini part-partnya masih ori nih Om, kayak perintilan kayak gininya. Semua ornamennya masih ori. Masih ori ya? Hmm. Om, tahu nggak sih Om, aku mau curhatnya Om dikit Om. Apa tuh? Mobil ini tuh mengingatkan aku sama mobil aku yang dulu. Oh gitu? Iya. Pernah pakai? Pernah pakai seri 240 juga sama, cuman memang swap engine jadi Matic. Oh gitu. Iya. Mesinnya masih. Mesin 740. Oh udah mesin Iya. turbo berarti turbo. Mesin turbo. Ini kayak speedometernya tuh semua ini mengingatkan aku pada gitu. Tapi bedanya Om, kalau misalnya mobil aku tuh depan emang power window-nya memang otomatis. Cuman yang belakang dia masih kayak Masih manual. engkol, setelah, iya. Masih manual. Hmm. Apa bedanya itu di apa sih Om kalau Kalau interior sih sebenarnya sama aja ya. Yang ngebedain sih pastinya tahun. tahun ya? Ya paling beda-bedanya sih nggak terlalu banyak ya. Ya kayak speedometer, nih cluster tengah ini pasti beda. Sama ada yang power window, ada yang masih engkol putaran kaca. Masih full, ya? Kalau ini udah power window, electric mirror juga. Udah elektrik ya? Udah electric mirror juga. Ini kayak tipnya gini masih berfungsi Om? Semua part? Ini semua tombol masih berfungsi Masih normal. berfungsi. Cuma kalau head unitnya udah diganti sih. Nah, soalnya biar gampang sekarang kan apa-apa pakai USB. Pakai USB ya benar. Iya. Kalau untuk speedometer kayak ampere gitu masih hidup nggak Om semuanya? Semuanya masih jalan normal. Sejalan normal? RPM, speedometer, temperatur, bensin, terus meteran yang di bawahnya juga indikator masih nyala semua. Masih nyala ya? Cerita dong Om, radiatornya, tentang radiator mobil ini. Kenapa gitu. tuh radiatornya? Karena pengalaman aku pakai radiator suka bermasalah. Kalau ini bermasalah nggak? Ini nggak ada masalah sih radiator. Nggak ada masalah? Radiatornya aman. Berarti nggak pernah jebol atau? Nggak sampai yang gimana-gimana. Yang penting ya karena ini mobil baru, jadi kita semua harus ekstra ya. Jadi kayak radiator itu mesti dicek ada bocor apa enggak. Terus kita mesti kuras sampai bersih, baru kita pasang-pasang lagi. Jadi kita ketahui kondisi awal kita pegang itu gimana. Jadi kita untuk merawat ke depannya sih gampang pasti. Masih gampang ya. Oke. Dan untuk AC-nya dingin banget sih Om ini. Dingin banget ini. Untuk di Jakarta yang super panas, AC itu wajib nomor 1. Iya benar. Benar, apalagi macet kan ya Om ya, siang-siang. Jadi AC itu wajib harus dingin. Wajib harus dingin. Dan pastinya otomatis. Otomatis ya, nggak pegel ya. Yang apa gal? Oke Om, kalau gitu karena aku penasaran kita review jalan ya Om. Oke, boleh yuk. Yuk.